Baik, Bapak Ibu peserta PPG kelas PAI 12, hari ini kita adalah eh, pengarahan ya, mungkin refreshment dulu bagaimana apa sih sebetulnya yang akan kita lakukan dalam ujian komprehensif. Pada kali ini saya akan menyampaikan beberapa hal, ada PowerPoint yang ingin saya tampilkan. Ini sudah terlihat ya PowerPoint saya. Overview atau pengantar pelaksanaan ujian komprehensif ini insya Allah akan kita laksanakan dari hari ini sampai dengan tanggal 20 Juli sesuai dengan jadwal yang diberikan oleh panitia. Mungkin Bapak Ibu sudah ada yang melihat ya kontrak belajar di lamannya, kemudian juga di situ sudah ada pembagian kelompok, nanti bisa dicek lagi Bapak Ibu dijadwalkan hari apa. Nah, untuk teknis pelaksanaan ujian komprehensif, ini insya Allah akan kita bagi menjadi 4 kelompok. Nama-namanya sudah ada di laman space masing-masing. Jadi kelompok satu ini nanti akan kita mulai pada hari ini, selesai pengarahan ini, mungkin nanti semua selain peserta kelompok satu nanti dipersilahkan untuk keluar dan mempersiapkan dokumen-dokumen apa yang akan diupload ya Bapak Ibu. Kelompok 2 insya Allah tanggal 18 Juli. Jadi untuk hari pertama ini ada 4 orang karena kita 19 ya, 19 anggota kelas. Jadi hari ini 4 orang dulu, besok 5 orang, lusa 5 orang, dan hari terakhir 5 orang. Nah, ujian ini akan dilaksanakan secara lisan berbasis video conference ya dengan menggunakan Zoom meeting ini. Insya Allah link Zoom-nya sama ya yang hari ini dengan seterusnya silakan tinggal klik saja. Boleh klik dari WA group yang tadi saya share atau misalnya Bapak Ibu mau klik dari laman space-nya juga sudah saya upload ya. Kemudian karena ini berbasis ujian lisan dan menggunakan Zoom meeting, mohon kalau Bapak Ibu yang hari ini belum ada contoh misalnya kendala suara belum keluar gitu ya, silahkan nanti tolong dicari solusinya. Bisa pinjam dulu laptop dengan kawannya atau dengan anaknya, atau bisa mengganti dengan HP juga nggak apa-apa kalau misalnya laptopnya tidak kompatibel. Kemudian eh, ujian tahun ini agak berbeda mekanismenya dengan tahun sebelumnya. Kalau tahun sebelumnya itu satu kelompok itu bisa hadir dalam waktu yang berbarengan. Misalnya ketika praktek ngajar, eh, tadi saya contohkan misalnya satu kelompok 5 orang, yang satu dia praktek ngajar secara lisan ya. Tetapi teman-temannya yang lain, yang 4 orang itu bisa berperan sebagai siswa. Jadi kalau kalau ibu gurunya mengajarkan apa, terus diminta untuk mempraktekkan atau menjawab pertanyaan, jadi teman-teman yang lain bisa berperan sebagai siswa. Nah, kalau tahun ini agak berbeda Bapak Ibu, karena sesuai arahan dari panitia PPG, eh, ujian hanya masing-masing. Jadi tidak ada anggota kelompok yang lain yang boleh hadir. Jadi masing-masing satu orang, ya. Teknisnya nanti tolong dicek di WA grup ya barangkali untuk media komunikasi kita. Jadi kan sudah ada kelompok, misalnya tadi kelompok satu 4 orang, yang pertama dulu yang giliran komprehensifnya, praktek ngajarnya. Nah, nanti kalau sudah selesai beliau live dari Zoom, kemudian nanti saya akan panggil di grup ya, di grup WA siapa selanjutnya yang masuk Zoom. Link Zoom tetap ya Bapak Ibu, jadi tidak usah bertanya lagi, tolong di-save link Zoom tadi. Kemudian masing-masing peserta maksimum 30 menit gitu. Ujiannya itu ya di laman space Bapak Ibu seharusnya sudah ada yang mengupload ya bahan-bahan ujiannya. Tadi barusan saya cek sepertinya belum diupload oleh Bapak Ibu, terutama untuk yang kelompok satu, tolong diupload. Kalau yang tahun lalu sih yang diupload itu diantaranya ada RPP, ada video praktik ngajar, sama satu lagi nanti tolong dicek ya di laman space Bapak Ibu itu apa saja gitu ya item-item yang diupload itu, karena di saya di aplikasi yang dosen itu belum belum keluar gitu apa yang Bapak Ibu upload.
Kemudian em, sebelum mulai ujian komprehensif, tentu saja mahasiswa, terutama kelompok yang akan diujikan pada hari ini harus mengunggah modul ajar 1, modul ajar 2, kemudian modul P5 PPRA, dan perangkat pendukung ke dalam platform LMS Space. Nah, ini yang agak berbeda ya. Kalau yang tahun sebelumnya, seperti yang saya sebutkan tadi, ada RPP, ada video pembelajaran, dan lain sebagainya. Kalau yang sekarang ini yang harus Bapak Ibu upload ya, yang poin nomor 6 ini. Kemudian ada 3 materi utama yang akan diujikan. Yang pertama, komponen utamanya adalah eh, ini pengembangan profesi guru, kemudian teori belajar dan pembelajaran, lalu ada poin perkembangan peserta didik, ada poin evaluasi pembelajaran, lalu ada perangkat pembelajaran dan penelitian tindakan kelas. Jadi Bapak Ibu silakan praktek ya secara singkat gitu bagaimana seolah-olah Bapak Ibu sedang mengajar di kelas. Kemudian ini juga yang ada tambahan untuk tahun ini, ada materi tentang moderasi beragama. Kalau tahun sebelumnya tidak ada Bapak Ibu. Jadi yang diujikan hanya komponen utama dengan baca tulis Al-Quran. Nah, ini kelebihan ujian komprehensif tahun 2023 ada materi tentang moderasi beragama. Ini tadi yang sudah saya sebutkan untuk komponen utamanya. Kemudian baca tulis Al-Quran. Kenapa harus diujikan gitu ya, terutama untuk guru-guru yang mengajar PAI gitu ya. Terus di TK Islam juga kan kita selalu mengajarkan mendidik anak-anak supaya bisa membaca dan menulis Al-Quran dengan benar. Nah, kami juga ingin tahu apakah guru-gurunya juga sudah menguasai atau minimal mampu membaca Al-Quran ini sesuai dengan ilmu tajwid. Ini materi yang diujikan terkait moderasi beragama, jadi masih sempat nih kalau Bapak Ibu mau browsing-browsing ya, apa itu pengertian moderasi beragama, kemudian bagaimana prinsip dasar moderasi beragama, bahwa harus adil dan berimbang ya, tidak boleh terlalu ekstrim kiri, tidak boleh terlalu ekstrim kanan ya dalam penerapan pelaksanaan keagamaan. Kemudian bagaimana misalnya tradisi moderasi beragama ini indikatornya apa saja, kemudian bagaimana contoh praktek moderasi beragama di dalam masyarakat. Nah, ini nanti masih sempat Bapak Ibu kalau mau baca-baca ya, atau browsing-browsing dulu contoh-contohnya di internet. Kemudian silahkan dijelaskan juga bagaimana strategi penguatan dan implementasi dari moderasi beragama. Nah, Bapak Ibu, ini em, yang akan dinilai ya untuk format penilaian modul ajar. Jadi Bapak Ibu silahkan tadi kan di slide sebelumnya sudah saya sampaikan untuk mengupload modul ajar. Nah, modul ajar yang Bapak Ibu upload itu penilaiannya adalah ada 10. Ada 10 item, menunjukkan kreativitas, kemudian menampilkan aspek inovasi, menerapkan pembelajaran yang menerapkan problem-based learning, technological, pedagogical, content knowledge. Nah, ini yang poin ketiga. Selanjutnya, poin keempat, di dalam modul yang Bapak Ibu upload itu hendaknya menunjukkan kreativitas. Ya, bagaimana cara mengembangkan variasi-variasi dalam meningkatkan interaksi pembelajaran dengan peserta didik. Lalu poin kelima, menampilkan aspek inovasi dalam mengorganisasi sumber belajar dan bahan ajar. Keenam, kemampuan menggunakan teknologi informasi. Jadi sebisa mungkin jangan apa namanya monoton gitu ya. Gunakan media-media yang terkini gitu untuk pembelajaran. Kemudian yang ketujuh, keterampilan menggunakan media. Lalu yang kedelapan, mengintegrasikan kemampuan critical thinking, creative thinking, reflective thinking, dan decision making dalam kegiatan belajar. Yang kesembilan adalah kemampuan mengembangkan cara berpikir tingkat tinggi, dan terakhir adalah kreativitas, menciptakan suasana pembelajaran yang tentu saja harus mengasihkan bagi peserta didik. Oke, sebentar saya kondisikan dulu yang agak. Nah, selanjutnya untuk skor dan format penelitian, penilaian pengetahuan. Nah, ini skornya
penilaiannya rentangnya antara nilai 1 sampai 20, ada 5 ya. Penguasaan mahasiswa terhadap teori belajar. Jadi hendaknya Bapak Ibu juga menyampaikan teori-teori belajar apa saja gitu, karena eh, teori belajar yang Bapak Ibu sampaikan itu ada poinnya. Nanti akan saya perlihatkan, panitia PPG baru mengirimkan scoringnya gitu ya, ancer-ancernya kira-kira kalau misalnya Bapak Ibu memaparkan satu teori belajar poinnya berapa, kalau dua teori belajar berapa, semakin banyak semakin bagus ya. Kemudian yang kedua, mengembangkan pembelajaran terkait dengan perumusan EPK, tujuan pembelajaran, pendekatan TPACK, dan problem based learning. Saya rasa ini semua sudah Bapak Ibu kuasai. Ini hanya tinggal mengulang-ulang saja ya apa yang sudah Bapak Ibu terapkan di sekolah masing-masing. Insya Allah nanti semuanya bisa gitu ya memaparkan apa yang sudah Bapak Ibu laksanakan di sekolah. Kemudian, nah untuk penilaian BTQ ini penting juga Bapak Ibu ya, rentang skornya itu antara 1 sampai 5 gitu. Nah, 1 sampai 5 ini nanti mempengaruhi, kalau kalau tidak lancar membaca, barangkali nanti oleh panitia akan diberi apa ya, remedial gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, pengujian kemampuan baca tulis Al-Quran ini ada 5 kategori. Yang pertama sangat tidak baik. Jadi mungkin di antara peserta ada yang mengenal huruf Arab tapi tidak bisa membaca. Skor yang nilainya 2 adalah tidak baik. Jadi hanya bisa membaca sekedarnya, menulis sekedarnya. Yang ketiga agak baik, bisa membaca Quran dengan lancar walaupun tidak sesuai tajwid, tetapi tulisannya mungkin tidak cukup bagus gitu ya. Yang keempat, ya mudah-mudahan sih saya berharap semua Bapak Ibu guru minimal dapat poin 4 ya, atau poin 5 semuanya gitu. Yang keempat ini Hmm. baik, bisa membaca Al-Quran dengan lancar, walaupun tajwidnya agak kurang-kurang sedikit ya, dan bisa menulis dengan benar gitu. Nah, bagaimana caranya untuk mengetahui? Berarti ada dua ya, ada dua macam. Jadi setelah Bapak Ibu nanti membaca Al-Quran sesuai dengan surat yang akan saya tampilkan, setelah itu ayat yang dibaca nanti akan saya sajikan secara random ya. Nanti setelah dibaca, baru setelah itu Bapak Ibu tulis, dan tulisannya nanti tolong difoto dan dikirimkan di grup WA saja. Jadi kita menggunakan dua media melalui Zoom meeting dan dengan WA group. Tolong dipantengin WA grupnya. Tulisannya nanti dikasih nama Bapak Ibu pesertanya, kelompoknya, terus dikasih nama suratnya. Misalnya surat Al-Baqarah ayat 5 gitu. Jadi biar biar ketahuan gitu apa betul atau tidak gitu ya. Kemudian yang kelima, nilainya sangat baik ya. Ini yang sangat kita harapkan semua. Mudah-mudahan semua Bapak Ibu bisa dapat poin 5, mampu membaca Amin. Al-Quran sesuai kaidah ilmu tajwid, dan menulis dengan benar dan indah gitu ya. Ya ini juga eh, semoga tulisannya tidak hanya bisa dibaca oleh Bapak Ibu sendiri, tapi juga bisa dibaca oleh semua gitu ya. Artinya terbaca dengan bagus gitu ya tulisannya. Selanjutnya tentang moderasi beragama, ini juga poinnya 1 sampai 5. Bagaimana pemahaman makna moderasi beragama dan indikator moderasi beragama. Ada 5. Yang pertama sangat perlu bimbingan, yang kedua perlu bimbingan, ketiga cukup, keempat baik, kelima sangat baik. Jadi eh, untuk moderasi beragama ini intinya sih kita ini harus apa ya, tengah-tengah gitu loh Bapak Ibu, tengah-tengah, tidak terlalu ekstrim ke kiri, tidak terlalu ekstrim ke kanan gitu ya, mengembangkan toleransi ya antar umat beragama ya, kira-kira seperti itulah. Jadi pemahaman keagamaan kita, terutama interaksi beragama dengan antar umat agama yang lain juga mengembangkan sikap toleransi, kurang lebih seperti itu. Jadi nanti mohon jawaban-jawabannya bisa disesuaikan ya. Nanti akan saya beri waktu untuk membaca dulu kalau memang perlu waktu untuk membaca. Kemudian selanjutnya, nah predikat kelulusan. Predikat kelulusan ini yang dikategorikan lulus tentu saja di atas angka 70 ya.
Skornya kalau 70 sampai 85 baik, 86 sampai 100 amat baik gitu ya. Mudah-mudahan tidak ada yang di bawah 70 ya Bapak Ibu. Intinya semua tugas dikumpulkan di laman Space Bapak Ibu, silahkan diupload. Nanti akan saya cek sebelum saya tutup ya. Kemudian, nah ini sudah slide terakhir. Sampai sini bisa dipahami semakin deg-degan atau semakin penasaran pengen langsung ujian? Deg-degan, Ya, Bu. Deg-degan, Bu. Gugup. Deg-degan, Bu. Hari pertama, Bu. tanyain yang terus-terus Bu ya. Bu, jangan susah-susah ya, Bu. Enggak susah. Coba kita cek dulu ya Bapak Ibu untuk eh, apa namanya? Saya udah tutup ini ya, udah tutup slide-nya kan? Udah, Bu. Udah, Ibu. Ya, saya mau ngecek yang sebentar di laman space-nya apakah sudah ada atau tidak. Belum ya? Siapa yang udah kirim? Belum. Dakdikduk, Bu, dakdikduk. Belum ada yang kirim ya? Ini saya coba share screen ya, share screen yang dari laman dosen. Jadi kalau laman dosen itu tampilannya biar Bapak Ibu tahu nih. Oke, udah kelihatan ya ini laman space-nya. Udah, Bu. Ya, laman space-nya. Nah, ini misalnya ini RPP. Udah ada yang ngumpulin ini ya? Pak Astari udah. Saya, Bu. Pak Astari hebat. Oh, Pak Asari ya. Iya. Pak Asari ini misalnya ini contoh ya. Saya buka untuk contoh Bapak Ibu. Jadi kalau sudah ngumpulin nanti bisa saya nilai, tapi kalau tidak dikumpulkan tidak bisa saya nilai. Iya. Ini lagi baca. Nah, ini RPP-nya sudah diupload. Kan? Nah, ini tinggal saya beri nilai kan. Nanti setelah saya baca langsung bisa nilai berapa gitu nanti ada kolom penilaiannya. Ibu, kalau yang P5 itu nguploadnya di mananya ya? Yang mana, Pak? Yang P5-nya, Bu. Sebentar. Ini kalau di kolom dosen seperti ini ya Bapak Ibu, ini bahan ujian, terus nanti saya bisa ngecek. Nah, ini baru RPP ya. Kemudian yang lain belum ya. Ini untuk yang anggota grup. Ini kan sudah saya bagi menjadi 4 kelompok. Ini kalau Bapak Ibu sudah mengupload baru bisa saya nilai. Nah, ini memang baru Pak Astari. Jadi udah Bu. Hah? Pun udah. Ya, kita buka contoh satu dulu Oh nih. iya. Ya, ini Pak Astari. Ini RPP-nya sudah dikumpulkan. Oh, maaf sebentar. Nanti saya mau lihat juga kalau versi Bapak Ibu tampilannya seperti apa ya. Tadi kan kalau di saya itu baru bisa kebuka kalau Bapak Ibu sudah upload. Ini saya share screen lagi. Nah, ini tadi yang kolom kiri tadi kan Pak Astari kirim RPP. Selanjutnya ini yang di sebelahnya link rekaman. Kita lihat dulu. Ini rekamannya pakai apa nih Pak Astari? Yang kemarin itu, Bu, yang Zoom record. Rekaman per teaching kemarin bukan ya, Bu? Bentar. Rekaman praktek ngajar ya Bapak ya? Iya. Ya. Oke.
suara kita. Tapi suaranya tadi udah masuk ya? Selanjutnya yang udah Kedengeran nggak? Kedengeran, Pak. Pak, kedengeran. Baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. baik. Tadi yang udah kirim siapa lagi? Biar saya cek sekalian. Pak Saiful. Pak Saiful. Pak Saiful. Sebentar. Pak Saiful kelompok berapa ya? 1. Tapi belum kebuka, Pak. Belum. Iya, nih saya share screen lagi ya, Bapak ya. Mungkin ada kalau pengalaman tahun lalu, jadi ada mahasiswa yang mungkin ada satu yang belum diklik gitu loh. Nanti kita lihat nih ya, Pak ya. Pak Saiful kan kelompok 1 ya. Ya. Ya, ini sekarang saya lihat dulu yang di bahan ujian. Bahan ujiannya ini baru Pak Astari aja yang kirim. Sepertinya ada satu apa gitu ya. Kalau kayak saya kan ini ada penilaian klik gitu. Mungkin ada satu apa gitu yang belum diklik oleh Pak Saiful. Nanti coba kita minta Pak Astari untuk nge-share ya. Nah, Ya. ini yang pas pelaksanaan ujian. Jadi nanti kalau Bapak Ibu sudah upload bahan-bahannya, saya tinggal klik yang pas pelaksanaan ujian. Ini misalnya kelompok Sudah, 1. Bu. Sudah, Bu, saya baru kirim tadi. Oke. Karena tadi ada yang belum saya klik tadi 1. Tapi belum keluar juga ini, Pak. Di sini sudah tersimpan. Ini baru punya Pak Astari aja yang kebuka. Yang punya Pak Saiful belum. Ini sekarang saya stop share dulu yang dari kolom dosen ya. Nah, ini Bu, mau nanya, Bu. ya, Pak. Ketika saya klik simpan ada apa namanya, ada berita, ada bacaan apa ini, waktu online terkirim ke server. Oh, itu bukan yang itu, Pak. Dia kalau nggak diklik, ini kan kalau ini contoh nih Pak Astari, ini kan Bapak ngirim 3, ini RPP semua ya Pak Astari ya? Iya, Bu. Tapi memang kan yang untuk dinilai hanya 1 ya kan? Iya. Coba nanti Bapak testimoni bagaimana caranya supaya muncul yang klik penilaian ini. Kalau yang 2 ini kan tidak Bapak klik kan, karena tidak Bapak pilih ya. Iya. Nah, nanti ini saya stop share, terus Bapak silahkan share screen kolom Bapak ini, bagaimana caranya supaya keluar tombol ini. Paham ya Pak? Iya, Bu. Maksudnya biar teman-temannya bisa melihat apa yang harus diklik. Silahkan Pak Astari, karena biasanya laman dosen dan laman mahasiswa berbeda. Jadi di tampilan saya seperti itu, tampilan Bapak Ibu pasti beda. Silahkan Pak. Kalau saya sih tadi ya, Bu, masuknya ke ini nih. Bapak Bentar nih. share screen. Enggak aku bikin, Bu. Bapak bisa share screen yang punya Bapak? Nggak bisa, Bu. Bentar Kenapa aku ya? bikin screen dulu ya. Iya, saya jadikan co-host nih. Udah saya jadikan co-host, jadi Bapak bisa share screen silahkan. Biar teman-temannya tahu apa yang harus diklik gitu, Pak. Bu, maaf. Menunggu Pak Astari. Ya, silahkan Bu Ade. Ya, untuk link rekaman, itu kan kalau kemarin ke teaching itu kita setelah kita upload hasil rekaman. Nah, untuk uji konferensi itu, di sini kan ada di pelaksanaan ujiannya itu, apakah link yang rekaman nanti kita setelah uji konfre atau yang tadi Pak Astari sudah cantumkan itu
link link rekaman ketika pet fishing. Silahkan Ibu pilih salah satu yang terbaik menurut Ibu. Yang untuk dinilai. Bapak Ibu silahkan pilih mau menampilkan file yang mana, atau misalnya mau bikin baru juga boleh gitu, praktek ngajar yang baru silahkan. Oh, jadi nggak ini ya, dia nggak baku ya, Bu? Iya, iya. Mana yang terbaik menurut Bapak Ibu gitu. Yang Bapak Ibu merasa performa yang terbagus gitu. Baik-baik, terima Ya, kasih ya, Bu. ya. Eh, ada Bapak Ibu yang mau share screen? Saya pengen lihat tampilan laman space-nya. Pak Asari tadi bisa? Bu Ade Bun biasanya. Coba Bu Ade coba. Coba Aku silakan. lagi Cara nguploadnya tadi itu. pakai handphone, terus kebetulan belum upload modul ajarnya. Soalnya kalau belum upload modul ajar itu nggak bisa lanjut ke pelaksanaan ujian, Bu. Jadi Iya, betul. Heeh. harus terkirim dulu semuanya 3, setelah itu baru kita klik pelaksanaan ujian. Nah, di situ ada kolom nomor FPP ke berapa, tema berapa, catatan ujian. Itu nanti pilih kita salah satu dari ketiga FPP yang kita Sebentar Bu Ade, kalau gitu langsung praktek aja. Tadi kan Pak Saiful Bahri merasa sudah upload, tapi di saya nggak keluar. Coba Pak Saiful di share screen supaya nanti bisa dibantu teman-teman lain. Kira-kira mungkin ada apa yang belum diklik oleh Pak Saiful. Oke, Bisa baik. Pak Saiful? Ya, Kang. Caranya seperti kemarin Pak Saiful, seperti mau peer teaching. Bapak Iya. share screen, tapi buka space-nya. Iya, kayaknya caranya masih sama seperti yang kemarin ya, Bu In ya. Sama Bu, sama. Iya, Heeh. sama. Tapi tadi Pak Saiful bilang kan sudah upload, tapi di saya belum keluar. Berarti ada yang belum terklik gitu kayaknya. Iya, betul, bisa jadi pilihannya itu tuh belum. Ada di bahan uji kan ya? Ini saya kirim ke grup apa kemana nih ininya? Bapak share screen tampilan laman space-nya coba. Bisa share screen, Bapak pakai laptop kan? Ya, Coba Bapak share screen, Bapak buka space-nya yang ujian komprehensif. di mana Bu ini Bu? Di bawah itu, di bawah Zoom, itu ada tulisan share screen, Bapak klik. Ya, Uh, terus Ya, Bapak klik, terus Bapak tampilkan yang laman space-nya, yang tampilan peserta PPG, ujian komprehensif. ini Bu, Ya, yang sudah Bapak kirim tadi yang mana, Pak? ketika saya kirim di sini Bu, terus Ya, saya simpan, nggak bisa gitu, kayak menolak gitu. mungkin Bapak bukan PDF. PDF ya, Coba Bapak kirim lagi, kirim ulang. di sini. Dari atas dulu, Pak. Coba ke atas sekali apa judul di atasnya. Itu pilih Oh, RPP ini dulu, Pak. Nah, iya, pilih Mm-mm. RPP keberapa. 1. Ya, Temanya apa? Ini oke. RPP 1 kan? Ya, Iya, Ya, open. ya. iya. Terus bahan lainnya sama. Simpan dulu Pak.
Oh, simpan dulu. Apa langsung? Bahan lainnya yang selain RPP apa Pak? Ada modul? Ada. Ya, Pretaching coba. itu Ya, coba. simpan ya. Tuh, seperti itu tampilannya. Sudah tersimpan belum itu ya? Sudah masuk tuh, Pak. Udah masuk belum ini? Tapi ketika saya buka lagi ke sini, hilang lagi ininya nih, filenya. Sebentar saya cek dulu. Jadi simpan ya. Saya cek dulu ya Pak. Itu masih muter sih Pak, itu yang di atasnya itu tuh masih ditambah tambah bahan ujian masih muter aja Pak. Si muter ya. Iya, belum masuk Pak di saya. Iya, Masih makanya muter. ini dari tadi saya ini klik ini aja nih, nggak bisa-bisa. Apa ya kendalanya ya? Mungkin sinyal ya. Bisa jadi Pak, sinyal. Sinyal sinyal Coba bagus di terus log ini out terus login lagi deh Pak. Coba. Iya, di keluar dulu. login Kalau keluar dulu Pak misalnya, log out dulu, mulai dari awal. dari sini log out. Ya, ya Login balik lagi. lagi. Ya, Seperti ini tampilannya. Iya, sepertinya sinyal deh, Pak. ya nanti diulang lagi berarti Pak. Ibu-ibu yang lain mungkin ada yang mau testimoni tampilan space-nya udah berhasil nyoba belum? Itu mungkin apa namanya, Bapak harus di history Chrome-nya harus dibersihkan dulu. Mungkin kebanyakan jadi bisa seperti itu. Coba ulang lagi Pak kalau udah kebuka. Di mana ini tadi? Kembali Pak, kembali. Kembali, Pak. Kembali keluar. Ini ya. Ya. Bahan ajar. Ya, bahan ujian. Menambah bahan ujian. Ya, Tuh, hilang lagi. ulang lagi Pak, pilih RPP ke berapa? Itu yang peer teaching itu bentuknya PPT ya Pak. Bisa nggak di PDF-kan dulu? Mungkin jangan-jangan karena bukan PDF. Oh iya benar Bu, memang harus PDF. Kemarin saya pernah nyoba pakai PPT itu bisa. Nah, itu berarti pas Oh iya. Oh, yang gitu. dokumen peer teaching-nya itu Bapak PDF-kan dulu, baru Bapak upload. Siapa tahu nanti itu masalahnya. Iya, iya, iya. Ya, Nanti nanti saya itu. Kalau Baik. dilihat dari Ah, kolom sebelah kirinya sih itu boleh PDF, Excel, dokumen, PPT, image itu. Iya. Ya, kita coba aja Pak. Coba dulu Ah, deh. Coba dulu siapa tahu kalau PDF dia bisa masuk. Iya, coba. Terus ini kan ada itu, coba Pak, di bawahnya itu kan maksimum, yang di sebelah kiri tulisannya maksimum berapa tuh? Kilobyte-nya itu. Jangan-jangan filenya terlalu besar. file yang bahan file bahan lainnya. Heeh.
diperhatikan juga kalau misalnya File PDF, yang kalau diupload maksudnya. ya yang diupload, kalau terlalu besar, kalau PDF kan bisa dikompres PDF ya, Bapak Ibu paham ya? Ya. Dikompres supaya kapasitasnya berkurang gitu. Kalau videonya terlalu besar, dia nggak bisa ke-upload, berarti mungkin diedit, ada yang agak dipotong atau dikurangi seperti itu. Sepertinya mungkin dari kapasitas, Pak. Nanti dicoba dulu ya, apakah karena dia PPT, nanti Bapak coba ganti ke PDF. Kalau masih nggak bisa, mungkin kapasitasnya terlalu besar, tolong dikompres gitu biar kecil. Gitu. Bapak Ibu mungkin udah paham lah ya, jadi sudah ada gambaran apa yang harus diupload. Sepertinya kita belum bisa ujian kalau belum diupload bahan-bahannya ini, ya kan? Karena saya share screen lagi deh. Sampai sekarang yang sudah terkirim baru Pak Astari. Nih, coba saya refresh lagi ya. Saya refresh. Nah, jadi baru ada Pak Astari. Apakah mau kita mundur untuk kelompok 1 atau bagaimana? Karena kalau belum ada, saya nggak bisa nilai. Tapi kalau sudah dikumpulkan, baru saya bisa ngasih ini, beri nilai dan catatan. Nah, ini baru bisa muncul di Mundur saya. aja, Bu. Mundur dulu sambil baca-baca. Ya, Mundur dulu dah. iya. Jadi berarti Habis hari ini, dahar, habis dahar ya. ya. Berarti kita mundur dulu sedikit. Jadi silakan Bapak Ibu nanti upload ya pagi ini upload semua dokumen-dokumen yang mau diujikan. Setelah itu baru kita komunikasikan kalau sudah terupload di boleh disampaikan di WA, Bu, saya sudah upload gitu ya. Itu sekedar gambaran ya Bapak Ibu ya tentang Iya, pelaksanaan Ibu. ujian komprehensifnya. Ya. Beberapa poin-poin yang akan diujikan, mudah-mudahan nanti bisa dilaksanakan dengan baik ya Bapak Ibu.